Ya, perjalanan Prabowo 1 tahun 2 bulan ya. Jadi tempo hari kan 2024 Oktober kan, 20 Oktober pelantikan. Sekarang 2025 Desember ya, tanggal 27, itu udah 1 tahun 2 bulan. Jadi kita memang berharap banyak sekali kepada Pak Prabowo, utamanya pemberantasan korupsi, pembenahan ekonomi, perbaikan gizi rakyat. Nah, memang dari harapan-harapan kita memang banyak juga yang sudah direalisasi, cuman belum semua. Artinya semua memakan waktu, tidak seperti membalikan tangan. Perjalanan-perjalanan ini terutama untuk pemberantasan korupsi sudah kita lihat penangkapan-penangkapan dari mulai tambang timah, emas, nikel dan segala macam ya, mining ya, perbaikan ekonomi dengan reshuffle kabinet. Pak Purbaya sudah menunjukkan juga taringnya ya, bahwa memang ekonomi rakyat kita, rakyat yang memang negara kaya tetapi rakyatnya miskin. Nah, inilah perjalanan selama 1 tahun 2 bulan yang Pak Prabowo pimpin dengan Pak Gibran. Kita sudah melihat banyak kemajuan-kemajuan, tetapi banyak juga yang belum tercapai. Nah, satu hal yang memang sangat memprihatinkan adalah kita tidak melihat, tapi itu urusan kecil sebenarnya, Sylvester yang seharusnya sudah harus ditangkap, tapi sampai hari ini kan kita nggak lihat, tidak berhasil ditangkap. Nah, juga kita prihatin kemarin dengan kejadian gempa di Sumatera, yaitu bukan kehendak rakyat, tetapi itu kehendak yang di atas. Artinya alam marah ketika memang pejabat-pejabat tempo hari ya asal main tebang, asal main gali, dan benar-benar pembalakan hutan. Itulah yang dilakukan oleh para konglomerat. Akhirnya siapa yang korban? Nah, kita lihat rakyat sendiri yang menderita, yang sampai hari ini pun juga yang meninggal terus bertambah. Tapi kita lihat juga TNI sudah turun ke lapangan dan sudah membuat sedemikian rupa infrastruktur ya, dengan kerja keras, kerja yang kita lihat memang nggak main-main. Prajurit TNI itu dia berbuat semaksimal mungkin dengan keberadaan. Nah, jadi kenapa kita tidak menjadikan itu bencana nasional? Yaitu kita kembali lagi kepada pemerintah yang sanggup membenahi dan mengatasi itu semua. Pak, kan kalau kita lihat pembenahan hukum dalam setahun terakhir ini kan masih kurang, ya kan? Masih ada mendapatkan stay, abolisi gitu ya Bang ya. Terus juga penegakan hukum dan reformasi kepolisian juga belum jalan gitu. Meskipun sudah dibentuk. Iya, inilah makanya itu tadi, artinya ada beberapa wacana yang Pak Prabowo canangkan ya, reformasi di tubuh lembaga Polri lah, kita bilang bukan di tubuh Polri, di lembaga Polri. Ternyata Pak Kapolri mengeluarkan Perkap nomor sekian-sekian yang akhirnya berbenturan dengan rencana reformasi. Artinya ada keinginan supaya polisi reformasinya lamban, ataupun kalau perlu tidak reformasi, itu keinginan polisi. Tapi ini tuntutan rakyat ya, tuntutan undang-undang, supaya seperti apa kepolisian itu hadir di tengah rakyat, tidak menjadi momok, tidak menjadi masyarakat itu jadi takut kalau dengar suara polisi. Kita pun melapor kejadian juga tidak takut. Ini kan melapor sepeda, akhirnya motor kita terjual. Inilah reformasi seperti ini yang mau memang pemerintah benahin akibat desakan masyarakat. Nah, tapi yang tidak kalah penting kita lihat TNI, sekalipun undang-undang TNI juga ada yang menolak, tetapi kita lihat TNI sudah menempatkan pada posisi yang ada di tengah masyarakat, mewakili kepentingan rakyat, mewakili kepentingan masyarakat. Jadi kita lihat tidak seperti membalikan tangan, tetapi
apa yang dijadikan wacana oleh Pak Prabowo berjalan. Saya yakin, aku yakin itu akan reformasi itu akan terlaksana. Apa yang kehendak dari masyarakat pun akan terpenuhi. Kita nggak usah takut lah. Ekonomi kita lihat pun pelan, tapi pasti akan ada perbaikan. Jadi kita jangan sampai negara kaya rakyatnya miskin, rakyatnya tidak makan, kelaparan. Itu yang paling pokok. Makanya Pak Prabowo selalu tegur, jangan sampai rakyat disakiti, jangan rakyat dibikin culas, jangan rakyat dipecundangi. Itu keras, nggak main-main. Mudah-mudahan penjawatan ke bawah itu berjalan. Pak, ini kan masih ada PR yang sangat krusial ya Pak, ya. Terutama pada zaman era kepemimpinan Bapak Jokowi Pak, yang sampai saat ini belum bisa direalisasikan Pak, yaitu Undang-Undang Perampasan Aset para koruptor. Dan DPR sendiri pun sampai dengan detik ini belum ada perkembangan dan kemajuannya Pak. Ya, kita semua tahu lah, Pak Prabowo ini kan cuci piring. Ya. Siapa yang kotorin piring kan Pak Prabowo yang bersihkan. Tadi saya bilang, tidak seperti membalikkan tangan, Pak Prabowo ini membenahi. Memang ada hal-hal yang peninggalan presiden lama itu dibenahi sekarang. Saya nggak usah sebut satu-satu lah, tetapi benar-benar pembenahan ke dalam. Ya. Menteri yang memang tidak sejalan disingkirkan. Mereka yang tidak memberikan ide tidak bisa bekerja sebagaimana yang ditetapkan sebagai menteri yang ditangani, itu di-reshuffle. Jadi biarlah kita percayakan, karena ini baru 1 tahun 2 bulan berjalan, mudah-mudahan kabinet yang ada di sekitar Pak Prabowo ini benar-benar mendukung kinerja Pak Prabowo. Itu yang paling penting. Tahun 2026 membawa harapan besar, ya. Makin ke depannya harapan-harapan itu akan ditunjukkan Pak Prabowo bahwa dialah presiden kita yang memang kita pilih dan kita percaya. Terima kasih. Satu dulu, selamat memasuki tahun baru 2026. Semoga Indonesia memasuki tahun yang membawa harapan. Terima kasih.